kami, melakukan kesalahan kepada kami Tuhan. Engkau menguduskan hati kami, Engkau bukakan hati kami, Engkau berikan hati kami yang rindu akan Tuhan, agar Engkau isi kembali Tuhan Yesus, terutama yang Roh-Mu yang kudus, agar ya Bapa semua pujian dan penyembahan kami kiranya muliakan nama Tuhan Yesus di sini. Dan kami Tuhan diberkati dalam ibadah ini. Kami bawa pulang sukacita, kami bawa pulang damai sejahtera, kami bawa pulang pemulihan, kami bawa pulang kesembuhan, kami bawa pulang hati yang baru diperbarui oleh Tuhan Yesus. Melangkah bersama Tuhan Yesus, menjadi berkah dan muliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dalam nama kami berdoa. Haleluya, amin. Bersyukur selama seminggu ini Tuhan Yesus masih pimpin sekolah saya. Tuhan Yesus baik pimpin sekolah saya. Saya bisa dihitung sudah selesai di masa SMP. Jadi Tuhan baik bisa pimpin saya dari kelas 7, 8 sampai 9 dan saya udah di titik tinggal lulus aja. Puji Tuhan, Tuhan tolong saya selama saya lomba 3 bulan. Semoga hasilnya yang terbaik Tuhan kasih sesuai sama jeripaya yang udah saya lakukan, karena apa yang saya lakukan juga atas kekuatan Tuhan Yesus juga. Terima kasih. Dengan kasih Kau berikan kebebasan dan kekuatan. Terima kebaikan-Mu dalam setiap langkahku.
kita berdiri, kita menyanyikan sama-sama lagu ini bersama dengan kami anak-anak muda. Termulia, memulihkan hatiku, kuasa-Mu mengubah hati yang terluka. hanya kuasa kasih-Mu yang sanggup memenuhi. Yesus, Kau terindah, Kasih-Mu terindah, terbaik, termulia, memulihkan hatiku, kuasa-Mu mengubah hati yang terluka. Hanya kuasa kasih-Mu yang sanggup memenuhi. hanya kuasa kasih-Mu yang sanggup mengubahkan. Hanya kuasa kasih-Mu yang sanggup memenuhi hidupku. Oh, 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 oh. Nyanyi sama-sama yuk. Ku nikmati kasih setia-Mu ya Tuhan, lingkupi hati ini, tak beralas balas. Kasih-Mu lengkapi jiwaku, bernyanyi senang. Yesus penebus sang terang, tuntun di setiap langkahku. Yesus, Engkaulah yang terbaik bagiku. Semuanya berdiri, kita mau sebut nama Tuhan, kita mau puji nama Tuhan. Oh, mari semua berdiri dengan sukacita, dengan semangat kita puji nama Tuhan. Oh, 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 oh. Ku kagumi kasih setia-Mu ya Tuhan, lingkupi jiwa ini, tak berujung batas. Kasih-Mu lengkapi jiwaku, menari tenang. Yesus penebus sang terang, tuntun di setiap langkahku. Terbaik bagiku. Kita tinggikan nama Tuhan Yesus. Ditinggikan Engkau Tuhan, masyurkanlah namanya. Hey, ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Angkat tangan, tinggikan nama Tuhan kita. Ditinggikan Engkau Tuhan, masyurkanlah namanya. Hey, ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Yesus sang penebus, terimalah yang terbaik bagimu. Katakan Engkau diagungkan, Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Oh, Yesus sang penebus, terimalah yang terbaik bagimu. Ditinggikan Engkau Tuhan, masyurkanlah namanya. Hey, ditinggikan Engkau Tuhan di
kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan Kasih. Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Ibu Lia sudah keluar dari rumah sakit. Haleluya. Sekarang sedang pemulihan. Puji Tuhan juga anak Ibu Sri sedang belajar, mantu Bu Sri sedang belajar berjalan ya. Terkena stroke, Tuhan tolong masih memberikan kesempatan untuk hidup dan sekarang belajar berjalan. Kita juga puji Tuhan sudah dengar kesaksian dari Cantika dan Revel. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tentu banyak lagi kesaksian. Bulan ini banyak yang ulang tahun ya. Anak Pak Panjaitan dua-duanya ulang tahun, puji Tuhan. Ibu Vita istri Pak Boy juga tanggal 7 kemarin ulang tahun, puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita juga punya saudara istimewa yang jauh tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan. Kita juga akan mendengar kesaksian dan memuji Tuhan. Kepada Bapak Junaidi dan Maria kami persilakan. Kami tentu ingin juga mendengar kesaksian Maria. Ya, sekolah di Salatiga, jauh dari orang tua, bagaimana? Ayo nak, ayo Pak, silakan. Puji Tuhan. Saya datang di Jakarta karena anak saya ini, Maria, dipindahkan pekerjaan dari Starbucks yang di Salatiga, pindah ke bandara, yang Terminal 3. Jadi saya datang bantu urus-urus dia ini itu dan lain sebagainya. Nah tadi Ibu Mian kasih kesempatan untuk bersaksi. Setiap saya berdiri di depan orang-orang jemaat Tuhan, saya selalu diingatkan seperti ini, siapakah saya ini sampai Tuhan buat sedemikian rupa. Anak saya yang laki-laki puji Tuhan juga bekerja. Kemudian ini yang kedua kerja, kemudian yang bungsu ada di Bali masih kuliah, semuanya karena Tuhan. Saya tidak pernah bisa hitung apapun yang bisa saya kerjakan dan saya tahu kalaupun dihitung pasti tidak akan pernah terhitung. Saya cuma hamba Tuhan yang dari desa ya, Palu itu kota kecil lah, kira-kira begitu, jemaat yang masih dari menengah ke bawah yang saya layani.
Nah, itu yang berhubungan dengan keluarga. Kemudian berhubungan dengan pelayanan, saya pulang di Palu itu melayani sebuah gereja yang ya begitulah berganti-ganti gembala, dari satu gembala ke gembala berikutnya. Kemudian waktu saya jadi gembala tahun 2015 saya pulang ke Palu, kontrakan tempat kami ibadah itu di stop. Sebelumnya cuma numpang saja dengan pinjaman, kemudian di stop. Kami tidak punya uang, harus ibadah di mana dan lain sebagainya. Kami ibadahnya bukan ngontrak lagi, tapi numpang. Jadi ada gereja lain, kami minta izin jam ibadah yang mereka tidak pakai, saya numpang di sana. Karena keterbatasan keuangan kami, gereja yang masih belum stabil kira-kira begitu. Nah kemudian itu berulang kali terjadi seperti itu, numpang-numpang di gereja lain. Mungkin agak keren kalau kita ngontrak masih ada harganya lah kira-kira begitu, tapi kalau numpang itu seperti tidak ada harganya kami. Tapi Tuhan izinkan itu, dan sampai akhirnya di tahun 2024 kami diberkati dan dipercayakan Tuhan. Ada sebidang tanah dengan bangunan rumah yang cukup besar, dan bangunan permanen itu bangunan yang hitung mewah lah kira-kira begitu. Ada satu kamar dengan kamar mandi di dalam satu, kemudian kamar yang satu, ada 3 kamar, satu toilet yang di luar, kemudian ada dapurnya, kemudian ada lokasi itu ukuran 13 kali 50, itu masih di dalam kota Palu. Nah sebenarnya tanah itu dijual sekitar 950 juta. Saya sering lihat-lihat karena itu di belakang tempat ibadah kami numpang. Kami punya keinginan besar, tapi kemampuan kami kecil sekali. Kemudian kami kontak yang punya dan lain sebagainya, turun jadi 7,5, turun jadi 6,5, 650 juta, bukan 6.500.000. Nah sampai akhirnya di akhir 2023 bulan Desember pemilik itu pulang ke Palu. Kemudian di awal 2024 bulan Januari itu pemilik tanya ke saya, Om Jun bagaimana mau jadi beli? Saya bilang jadi, tapi ketemulah dulu kira-kira begitu. Kami pengen sekali dengan segala daya upaya untuk membeli, tapi memang uangnya tidak cukup. Kami hitung-hitung kemudian bicara dengan yang punya uang cuma 100 juta kami kumpulkan, kira-kira seperti itu. Nah kemudian pemiliknya bilang, itu saja dulu Om Jun, dibayarkan, nanti sisanya Om Jun cicil selama 5 tahun. Nah, itu mujizat yang luar biasa. Setelah kami keliling dunia numpang-numpang dan lain sebagainya di gereja lain dengan muka saya rubah dari muka yang asli jadi muka tembok dan lain sebagainya. Akhirnya Tuhan hiburkan, kami sekarang sudah ibadah di lokasi sendiri walaupun masih nyicil, bangunan masih semi permanen, tapi sudah ada AC-nya juga kira-kira seperti itu. Dan kami ibadah 2 kali, ibadah pagi itu hadir mungkin sekitar 50-an gitu, dan ibadah sore 30-an lah kira-kira begitu. Jadi ya saya terus merasa bahwa saya bukan siapa-siapa, tapi ketika saya benar-benar maunya Tuhan, Tuhan juga tidak pernah biarkan kami. Tuhan berkati keluarga kami, Tuhan berkati pelayanan kami. Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan. Pak, makasih Naon. Kata kunci, saya bukan siapa-siapa, tapi kalau saya hidup menurut maunya Tuhan, Tuhan buka jalan. Kalau saya hidup menurut maunya Tuhan, Tuhan buka jalan. Hari ini cocok sekali firman Tuhan, kita berdoa. Bapa terima kasih, karena Tuhan sangat baik. Karena Tuhan sangat setia, karena Tuhan sabar, karena Tuhan masih memproses kami terus untuk hidup kami tambah serupa dengan
rencanamu. Masa depan yang penuh harapan. Hidup yang bisa bersaksi secara otentik tentang kasih dan kuasa Tuhan. Bukan pengalaman orang lain. Jadi ini kami datang kepadamu. Mohon ampun buat semua dosa salah kami. Mohon kemampuan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kami siap untuk belajar firman-Mu. Urapi kami semua. Supaya kami semua mengerti kehendak-Mu dan dimampukan mempraktekkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka dari Yohanes 21 ayat yang pertama sampai ayat ke-19. Yohanes 21 ayat pertama sampai 19. Hari Kamis, saya ulang, jam 4 sore kita akan berkumpul di tempat ini merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Jadi hari-hari seperti ini 2000 tahun lalu Yesus belum naik ke sorga. Apa yang Yesus lakukan? Di dalam Yohanes 21 kita lihat, kita sudah belajar mengenai apa yang Yesus lakukan selama ini. Yuk. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Yuk gantian, sekarang saudara ya. Silakan. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka murid yang dikasihi Yesus itu, maksudnya Yohanes, berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, berjubah, lalu terjun ke dalam danau. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Pertanyaannya dulu, Yesus dan murid-muridnya sedang ada di mana? Danau namanya, danau? Ya, bukan Danau Toba ya. Danau Tiberias. Kalau saudara ingat lagu sekolah minggu, Tasik itu bahasa Indonesia kuno yang disebut dengan danau. Di tepi Tasik Tiberias, Simon menjala ikan, satu pun tak didapatnya, walaupun semalaman. Yesus berdiri di pantai mengadakan mujizat. Pukat yang sial semalam kini penuh berkatnya. Mereka sudah berapa lama mencari ikan? Mereka itu profesi aslinya apa? Kok gak bisa dapat ikan satu pun? Nelayan loh, semalaman. Kenapa? Mereka udah usaha loh, bukan nyantai-nyantai males. Kok gak bisa? Kok gak ada hasilnya? Kenapa? Ayo, ini pikiran bebas. Pernah mengalami sudah diusahakan tapi tidak bisa dapat? Pernah punya pengalaman seperti itu? Ya. Kenapa? Apa? Supaya dapat pelajaran, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Betul. Ada lagi? Belum saatnya. Betul. Ada lagi? Atau lagi deh. Mereka nelayan. Mereka ahli menangkap ikan. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Mereka laki-laki yang bertanggung jawab. Tapi kok gagal? Supaya mereka belajar untuk tidak hanya mengandalkan diri, kemampuan, betul. Supaya mereka tahu belum saatnya. Karena soal saat, soal rejeki, soal meninggikan orang, soal mempromosi, itu anugerah Tuhan. Itu waktu Tuhan. Manusia hanya bisa merencana, tapi keputusan akhir ada di tangan Tuhan. Ada satu lagi, kenapa ya? Udah diusahakan. Sudah diusahakan, mereka nggak males. Tuhan, semua jawaban benar. Tuhan sedang berproses. Tuhan sedang membentuk pengalaman hidup. Mereka itu siapa? 7 orang itu. Murid Tuhan. Jadi seorang murid dilatih oleh gurunya.
supaya tambah pintar, tambah punya pengalaman, tambah naik kelas. Perhatikan mereka murid Yesus. Dan Tuhan sedang mengajarkan kepada mereka bahwa jangan mengandalkan diri sendiri, ada waktunya Tuhan, dan manusia boleh berencana, tapi kehendak terjadi sesuai otoritas Tuhan. Mereka sedang diajar. Tapi yang kita bisa lihat di situ, berapa kali Yesus dikatakan menampakkan diri? Ini kali yang keberapa? Kali yang ketiga. Ini urusan apa ini? Kali pertama dan kali kedua, Yesus hadir dalam Yohanes 20 ayat 19, Yohanes 20 ayat 26, waktu mereka sedang ada di tepi pantai. Di mana? Enggak. Yang pertama dan kedua, kita sudah pernah pelajari itu, menurut Yohanes 20 ayat 19, Yohanes 20 ayat 26, Yesus menampakkan diri kepada mereka, 1 dan 2, mereka sedang ada di dalam suatu ruangan yang terkunci, sedang pertemuan, fellowship, komsel, urusannya ibadah, urusannya iman, urusannya saling menguatkan. Ingat yang Tuhan Yesus menampakkan diri, rumahnya semua terkunci, tiba-tiba Yesus masuk. Dan sekali lagi waktu Yesus menampakkan diri 8 hari kemudian kepada murid-muridnya dan Thomas, dan Tuhan bilang, ini tanganku, ini lambungku. Ingat? Tapi urusan yang ketiga, ini urusan kehidupan, urusan perut. Jadi Tuhan Yesus peduli, memperhatikan, ada, hadir, mengajar, memproses, bukan hanya urusan-urusan ibadah rohani, tapi juga urusan kehidupan, kebutuhan jasmani. Tuhan peduli, Tuhan hadir. Tuhan mau kasih tahu sama mereka bahwa aku juga hadir dalam masalah-masalahmu. Kewajibanmu untuk bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Tuhan juga peduli, Tuhan mengerti. Tuhan cuma bilang, adakah lauk pauk anak-anak? Mereka bilang apa? Tidak ada. Tuhan tidak cuma tanya. Dicatat bahwa Tuhan menyiapkan apa? Di pantai? Sarapan. Ada apa? Ikan bakar. Ada apa lagi? Roti. Ikannya dibakar. Berarti ada apa? Ada api. Tuhan tahu mereka kedinginan karena sudah semalam-malaman. Jadi perlu api untuk menghangatkan badan. Perlu makanan untuk kenyang dan punya stamina. Tuhan urus, Tuhan peduli. Tuhan perhatikan murid-muridnya. Tuhan mengerti, tapi enggak langsung mereka menjala, langsung dapat. Sebab Tuhan sedang mengajar mereka, walaupun kamu nelayan profesional, walaupun kamu sudah berusaha, manusia sangat amat terbatas. Sehingga mereka belajar nanti perjalanan hidup selanjutnya sampai mati, mereka mengandalkan kekuatan Tuhan, mengandalkan pertolongan Tuhan. Karena kekuatan, kemampuan, pengalaman manusia amat sangat terbatas. Itu yang Tuhan sedang ajar. Yang kita lihat dan kita bersyukur bahwa Tuhan peduli. Bukan hanya urusan rohani, tapi juga untuk kebutuhan jasmani. Pada murid-muridnya. Sebab itu pastikan jangan meninggalkan Yesus.
Tetap jadi murid Tuhan. Tuhan peduli. Tuhan memperhatikan. Kalau Tuhan izinkan kesulitan-kesulitan, Tuhan sedang mengajar. Kalau lulus, naik kelas lagi. Soalnya lebih tuh. Kalau nggak lulus, soalnya diulang. Bahasa sekarang remedial. Siapa yang sering ngalamin remedial? Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, karena itu belum selesai. Belum. Tuhan itu guru. Dia mau mengajar murid-muridnya tambah pinter supaya murid-muridnya nanti bisa menjadi guru, mengajar orang-orang banyak. Itu. Yang kedua yang kita lihat, apa yang Tuhan bilang sama mereka? Mereka disuruh ngapain? Hah? Lebarkan jala ke depan, ke belakang, ke sebelah kanan. Jarak perahu itu ke pantai nggak jauh, 200 mil itu saya sudah lihat di kamus, artinya 100 meter. Jadi nggak dalam. Kalau saudara tahu itu dari tepi ke ini 100 meter orang masih bisa berenang. Waktu mereka melakukan apa yang Tuhan bilang, apa yang terjadi? Waktu mereka melakukan apa yang Tuhan bilang, apa yang terjadi? Mujizat. Mujizat adalah sesuatu yang di luar kenormalan akal pikiran manusia. Pernah mengalami mujizat? Oh, puji Tuhan kalau sering. Berarti banyak kesaksian. Ya betul. Supaya apa? Supaya Yohanes mencatat. Supaya Petrus, nanti kita lihat selanjutnya. Mujizat terjadi waktu apa, Bu? Enggak juga kalau ada masalah mujizat. Bener ya, enggak selalu ya. Waktu taat melakukan firman Tuhan. Mujizat terjadi waktu taat melakukan firman Tuhan. Tadi yang bahasa Pak Jun, waktu saya melakukan apa yang mau-maunya Tuhan. Tuhan mau A, kita lakukan A. Tuhan mau C, kita lakukan C. Semalaman udah kerja, mereka nelayan profesional, tapi no. Waktu Tuhan bilang lemparkan jalannya ke kanan, tanpa komplain, tanpa bilang capek, tanpa bilang siapa lu nyuruh-nyuruh, tanpa berdebat mereka lakukan, maka terjadi apa? Mujizat. Waktu mendengar firman Tuhan. Jadi kalau saya dan saudara mau mengalami mujizat, dengar dan lakukan firman Tuhan. Kalau cuma dengar tapi nggak lakukan, terjadi mujizat? Dengar dan lakukan firman Tuhan. Dengar dan lakukan firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang bersyukur, bersyukur aja. Ada nggak ayat di Alkitab bilang mengeluhlah senantiasa? Yang firman Tuhan bilang apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Walaupun belum menerima, walaupun belum mengerti, walaupun belum ada pertolongan, firman Tuhan bilang lakukan. Amin. Karena bersyukur itu berarti kita beriman. Alkitab bilang sama kita, berpada dengan apa yang ada. Betul? Ya, lakukan.
lakukan. Alkitab bilang berdoa tidak berkeputusan, berdoa senantiasa. Lakukan. Yang kita lakukan apa? Berdoa senantiasa atau scroll-scroll handphone senantiasa? Jujurlah pada dirimu sendiri. Karena menurut penelitian yang terbaru, IQ orang Indonesia turun lagi dari 78. Kalau turun ke bawah apa ke atas? Akibat lebih dari 1 jam per hari lihat handphone, lihat gadget dan yang bukan berguna untuk pengetahuan. Apakah iman bertumbuh kuat sesudah melihat gadget? Tolong dong jawab. Tidak. Apakah iman bertumbuh sesudah kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mendengar firman? Ya. Tapi kenapa kita tidak lakukan? Itulah masalahnya. Kita tahu firman tetapi tidak taat. Kalau mau mengalami mujizat, dengar firman dan taat. Tidak ada lain. Dan dikatakan mereka menemukan berapa ikan? 153 ikan yang besar. Pelajaran yang pertama, Tuhan peduli dalam semua aspek hidup kita. Bukan hanya hal rohani, juga hal jasmani. Tapi kepada murid-muridnya. Tuhan peduli kepada murid-muridnya. Pastikan bahwa kita murid Tuhan dan jangan mau dibodohi iblis yang mengatakan Tuhan gak peduli. Tuhan peduli. Kalau terjadi sesuatu yang tidak enak, pastikan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Selama kita hidup mengasihi Tuhan dan berjalan sesuai rencananya. Dalam kalimat Pak Jun, saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi kalau saya hidup mau-maunya Tuhan, Tuhan pasti tolong. Yang kedua, kita lihat bahwa kalau mau ada mujizat, harus taat kepada firman Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong saya dan saudara menegur kelakuan kita di mana kita tidak taat. Dan kalau Roh Kudus tegur kita, jangan keras hati, saudara. Dan bilang, Tuhan ampuni saya mau bertobat. Roh Kudus bantu saya. Karena Roh Kudus, Roma 8 ayat 26, bagian A berkata, Dia membantu kita dalam segala kelemahan kita. Siapa di sini nggak ada kelemahannya? Bukan manusia berarti. Manusia itu masih darah dan daging. Kita tahu, tapi kita sering nggak melakukan. Kita menunda, betul? Jadi kalau mau mengalami mujizat, harus taat melakukan firman Tuhan. Sesudah itu mereka nyampe di pantai, Yesus sudah memperhatikan kebutuhan mereka. Mereka butuh makan, ada roti, ada ikan. Mereka butuh hangat, ada api untuk berdiam. Dan saya sangat tertarik, dikatakan Yesus itu membagi-bagikan. Ini benar ya, hospitality-nya. Bukan ambil aja sendiri. Selalu ingat waktu murid-murid berjumpa dengan, terbuka matanya dengan Yesus, mengenal Yesus di Emmaus. Waktu mereka melihat Yesus memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikan. Jadi bukan sekedar ambil aja. Tapi ngurusin gitu loh. Ngurusin. Pelayanan, dilayani semaksimal mungkin. Luar biasa. Kita semua, saya khususnya perlu belajar untuk melayani bukan sekedar.
Udah ada makanan, udah ambil aja. Enggak, Yesus membagi-bagikan. Sesudah mereka makan kenyang, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Sesudah sarapan, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ayo dong. Apa? Pulang gitu. Apa? Sesudah perut kenyang, Tuhan Yesus ngapa? Hah? Apa? Ngobrol sama Petrus. Dari hati ke hati disaksikan oleh Yohanes, murid yang dikasihi, yang tidak meninggalkan Yesus waktu disalib. Ada dicatat di dalam kitab Injil. Yohanes bersama Maria dan Maria yang lain ada berdiri dekat salib Yesus. Tetapi Petrus dan yang lain-lainnya kemana? Kemana? Kabur. Sebelum kabur, apa yang Petrus lakukan? 3 kali menyangkal Yesus. Enggak, aku enggak kenal. Siapa tuh? Enggak, sumpah aku enggak kenal. Kuruyuk. Saya hampir gonggong. Karena ada ya ayam bergonggongnya. Kuruyuk. Maka teringatlah Petrus apa yang dikatakan Yesus. Waktu dia dengan sesumbar bilang, aku beda. Walaupun murid yang lain akan meninggalkan engkau, aku beda. Aku rela mati bagimu. Aku beda. Dia ternyata no action, talk only. Banyak ngomong. Waktu ditanya sama budak pembantu di rumahnya Kayafas imam besar. Siapa aku gak kenal? 3 kali. Sumpah. Langsung maki-maki dia. Dan ayam berkokok. Berkokok apa berkotek? Berkokok. Dan itu semua sudah dikatakan kepada Tuhan Yesus. Secara pribadi, Petrus tuh malu. Menyesal. Tidak punya harga diri lagi. Di hadapan Tuhan dan teman-temannya. Teman-temannya kan tahu. Terpuruk. Tapi kok Tuhan Yesus mempercayakan Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Kenapa bukan dipercaya kepada Yohanes? Menggembalakan domba-dombanya itu maksudnya bukan si kambing-kambing itu lo disuruh jaga, bukan. Maksudnya apa? Mengurus jemaat Tuhan. Sebab Petrus adalah paus yang pertama, pemimpin gereja pertama. Dia dieksekusi mati, disalib terbalik di kota yang sekarang disebut Gunung Vatikan. Di Roma, kecil. Lebih besar Jelambar. Jadi Roma, di dalamnya ada negara lain yang kecil namanya Vatikan. Itu yang pegang paus. Kenapa dia? Kalau saudara pemimpin perusahaan, CEO, punya anak buah 3 kali buat kesalahan, apa yang saudara lakukan? Hah? Cat. Betul ya? Halo? Betul ya? Kok ini malah dipercaya? Job desk yang lebih besar. Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus, urus orang-orang percaya. Kenapa ya? Ayo, kan gak masuk akal kan? Betul ya? Seharusnya yang punya kredibilitas, yang dipercaya untuk hal besar, betul? Tapi kenapa? Petrus itu terpuruk banget. Malu dia, malu. Karena dia cuma ngomong doang gede. Ciut. Kenapa? Tuhan mengapa mengampuninya? Mengapa Tuhan memperbarui hidupnya? Mengapa Tuhan memulihkan dia? Bahkan memberi kesempatan istimewa untuk dia menjadi pemimpin daripada rasul-rasul. Dan menjadi gembala
sidang yang pertama di gereja mula-mula. Bener ya, kalau kita punya pegawai atau murid lah gitu, salah melulu. Kita apain? Kita berhentiin. Betul ya? Bikin malu. Betul ya? Kenapa ke Tuhan enggak ya? Justru orang model begini yang dikasih. Itu anugerah yang besar buat Petrus. Dan Petrus sebenarnya adalah gambaran saya dan saudara. Tuhan bilang, Petrus, layanilah pekerjaanku. Petrus, uruslah jemaat-jemaatku. Jiwa-jiwa itu punyaku, kau urus. Bahkan nanti kau mati, dikatakan apa? Yang ayat terakhir, ini menyatakan bahwa cara Petrus mati. Ada. Tuhan bilang apa terakhir? Ikutlah aku. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan terpuruk. Petrus terbukti setia sampai mati. Bukan dia sempurna. Bukan karena dia konsisten. Bukan karena dia konsekuen. Bukan karena dia berintegritas. Tidak. Tetapi karena Tuhan memulihkan. Tuhan mengampuni. Tuhan memberi kesempatan yang kedua. Tuhan memberikan kesempatan dia melayani. Dia tahu bukan karena dia hebat. Tetapi karena kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Jadi dia jadi orang yang rendah hati. Gampang dikasih tahu sama Tuhan. Kalau saudara ingat pelajaran kita, bagaimana Petrus lagi berdoa siang-siang, lalu dia mendapat penglihatan beberapa kali tentang makanan-makanan yang haram untuk dia makan. Maksudnya Tuhan mengajarkan dia untuk memberitakan Injil kepada Cornelius, orang yang bukan Yahudi itu. Itu pantang, itu haram waktu itu. Tapi lebih gampang Petrus diajarkan tentang maksud Tuhan. Karena dia sudah pernah mengalami sendiri. Bagaimana Tuhan berbaik hati, bersabar hati dengan dia. Jadi pelajaran kita yang ketiga. Dan ini yang terakhir. Hidup itu anugerah Tuhan. Boleh melayani pekerjaan Tuhan itu anugerah Tuhan. Hidup itu adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Bukan karena kita hebat, semua hanya karena anugerah Tuhan. Jadi tahu diri, tidak boleh sombong. Tahu diri, tahu diri, tahu diri. Hidup adalah anugerah Tuhan. Hari ini jam 6 pagi pendeta gembala sidang senior di Teluk Gong meninggal. Bapak kenal ya Pak Yusak Ruslim? Kenal ya toh Pak? Ishak Ruslim. Ishak Ruslim. Meninggal. Selesai. Udah gak bisa lagi melayani Tuhan. Kalau masih hidup, masih ada kesempatan melayani Tuhan. Jadi jangan banyak alasan. Jangan banyak alasan. Hidup itu anugerah. Boleh melayani pekerjaan Tuhan itu anugerah. Dan semua kita diberi kesempatan melayani Tuhan. Caranya berdoa buat jiwa-jiwa. Menyampaikan kabar baik tentang Injil, bersaksi tentang pengalaman hidup kita dengan Tuhan, agar melalui hidup kita Tuhan dipermuliakan. Gunakan ini untuk apa? Untuk apa? Bersaksi, untuk memuji Tuhan, sehingga orang yang membacanya dikuatkan, dihiburkan, mungkin juga ditegur, diperingatkan. Gunakan hidup kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Karena banyak orang di luar, saudara, ini benar. Saya belum pernah ditabok orang bersaksi. Benar, belum pernah, gak tahu nanti
Kalau Tuhan izinkan kan kita nggak tahu. Tapi Tuhan pasti akan kasih kekuatan untuk kita menanggungnya. Semua rasul itu, kecuali Yohanes, mereka semua meninggal jadi martir. Dibunuh karena Injil. Tapi Yohanes sendiri pun sebelum meninggal tua, dia mengalami banyak kesulitan. Antara lain digoreng dengan minyak, zaman Kaisar Nero juga di Roma, tapi tidak mati. Ajaib nggak? Ajaib. Orang kita lihat orang goreng pisang Kalimantan, tangannya dimasukin aja minyak, itu udah jadi viral. Apalagi digoreng nggak mati. Karena Tuhan masih punya rencana sama Yohanes. Dia akan dibuang ke Pulau Patmos. Dan di Pulau Patmos dia akan melihat penglihatan. Dan penglihatan-penglihatan itu harus dia tuliskan. Yaitu kitab Wahyu. Yang mengajar kita semua tentang akhir zaman. Jadi hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kalau Tuhan bilang mati sekarang, bisa nggak? Bisa. Bapak pendeta siapa itu yang lagi khotbah meninggal? Pernah khotbah juga di sini, orang Ambon. Bukan di sini meninggalnya. Jadi kalau Tuhan bilang meninggal, meninggal. Tapi kalau Tuhan bilang belum, udah digoreng, udah banyak masalah, udah apa, tapi belum mati-mati, berarti masih ada tugas dan kesempatan. Amin. Gimana? Hidup yang Tuhan berikan kepada kita lakukan nggak tugas kita? Menjadi garam dan terang dunia. Kita lakukan nggak? Menjadi saksi Kristus dengan perkataan dan perbuatan. Kita lakukan nggak? Please jawab dalam hati. Karena pada waktunya Tuhan akan datang dan akan memisahkan orang yang kelakuannya seperti domba atau seperti kambing. Domba itu taat. Kambing itu keras kepala, tukang nanduk. Apa kau sedia Yesus datang? Apa hati bersih oleh darahnya? Apa jiwa suci dari dosa? Apa kau sedia Yesus datang? Itu pertanyaan buat saya juga. Satu, Tuhan peduli. Bukan hanya urusan rohani, tapi urusan keperluan jasmani. Amin. Kepada siapa? Murid-muridnya. Pastikan kita murid. Bukan murid yang beleguk. Murid yang mau diajar. Ada nggak murid beleguk? Ada. Itu baru viral. Murid tapi kelakuannya nggak kayak murid. Ada nggak murid yang kelakuannya nggak kayak murid? Viral itu pesta lulus-lulusan SMA terkenal di Bali. Anak-anak perempuannya pakai baju, pakai rok sekolah pendeknya gini, celana dalamnya aja hampir kelihatan. Joget-joget. Itu tugas murid. Itu tugas murid kah? Bukan. Tugas murid apa? Belajar. Tuhan peduli kepada kebutuhan, keperluan murid-muridnya. Pastikan kita murid Tuhan yang taat. Dan yang kedua, mujizat terjadi waktu muridnya taat. Mujizat tidak terjadi waktu muridnya tidak taat. Yang ketiga, kalau Tuhan masih kasih saya dan saudara hidup, itu anugerah. Dan hidup adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Upahku besar di sorga, mahkota yang tak layu, asalku tinggal setia sampai di ujung jalanku. Jadi jangan cerita dolo-dolo.
Dulu saya begini, dulu saya begini. Orang Manado bilangnya dulu. Orang Palu juga dulu nggak Pak? Ya, dulu saya penginjilan, dulu saya melayani Tuhan, dulu saya suka bersaksi, dulu saya setia, dulu. Sekarang gimana? Sekarang gimana? Mari kita berdoa.